Atiza dengan NIM 0306192142. Di sini saya akan menjelaskan materi validitas. Validitas penelitian kuantitatif berdasar pada pandangan empirisme yang menekankan pada bukti, objektivitas, ketenaran, edukasi, nalar, fakta, dan data numerik. Suatu tes atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Alat pengukur yang umum dipakai ialah kuesioner dari tes. Selanjutnya, jenis-jenis validitas. Jenis-jenis validitas terdapat 3 jenis. Yang pertama, validitas isi, validitas konstruk, dan validitas prediktif. Validitas isi ditentukan oleh ketetapan atau kerepresentatifan pengambilan sampel dari isi yang ingin diteliti. Validitas isi akan menyatakan keterwakilan aspek yang diukur dalam instrumen. Yang kedua, validitas konstruk. Validitas konstruk lebih menekankan pada seberapa jauh instrumen yang disusun itu terkait dengan secara teoritis, mengukur konsep yang telah disusun oleh peneliti. Yang terakhir, validitas prediktif merupakan ketetapan suatu instrumen dalam merapalkan atau memprediksi sesuatu untuk masa datang, atau merupakan derajat kesesuaian antara hasil pengukuran dan hasil kinerjanya di masa datang dalam aspek yang diukur. Saya Eci Puspita. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengujian validitas dan reliabilitas. Adapun uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu tes dengan menggunakan teknik korelasi produk momen. Biasanya teknik pengujian ini menggunakan aplikasi SPSS. Adapun keterangan dari rumus validitas pada aplikasi SPSS yaitu terdapat RxY di mana dimaksudkan koefisien validitas item yang akan dicari, N yaitu banyaknya peserta didik atau responden, X yaitu jumlah skor setiap item, Y yaitu jumlah skor total, sigma X yaitu jumlah skor dalam distribusi X, sigma Y yaitu jumlah skor dalam distribusi Y, dan terdapat jumlah kuadrat masing-masing skor X dan Y. Setelah memperoleh hasil dari koefisien variabel RxY, maka tahap selanjutnya yaitu membandingkan nilai dengan butir soal agar dapat mengetahui valid atau tidaknya item instrumen tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan berikut. Yang pertama, jika lebih besar dari maka butir soal tersebut valid, tetapi jika lebih kecil dari maka butir soal tersebut dinyatakan invalid atau tidak valid. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas adalah konsistensi sebuah hasil penelitian dengan menggunakan berbagai metode penelitian dalam kondisi ataupun tempat dan waktu yang berbeda. Konsep reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil skor pada item-item yang terdapat pada kuesioner penelitian, sehingga uji reliabilitas sesungguhnya menguji ketepatan skala-skala pengukuran instrumen penelitian. Sebuah instrumen penelitian, misalnya kuesioner, itu dinyatakan reliable jika instrumen tersebut dapat menyediakan hasil skor yang konsisten pada setiap pengukuran. Terdapat 2 cara umum yang biasa digunakan
oleh banyak peneliti untuk menentukan tingkatan reliabilitasnya. Perkenalkan, nama saya Rabita Minfadli Putri dengan NIM 0306191445. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengujian reliabilitas. Adapun teknik pengujian reliabilitas terdiri dari 4 macam. Yang pertama, test rest test. Uji reliabilitas dengan menggunakan test rest test dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Yang kedua, cara ekivalen. Pengujian dengan cara ekivalen cukup dilakukan sekali tetapi instrumennya 2 pada responden yang sama, waktu yang sama, dan instrumennya yang berbeda. Yang ketiga, dengan cara gabungan. Pengujian reliabilitas dengan cara gabungan dilakukan dengan mencobakan 2 instrumen yang ekivalen beberapa kali ke responden yang sama. Yang keempat, internal konsistensi. Cara pengujian ini dilakukan dengan mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Selanjutnya, rumus dari pengujian reliabilitas. Pengukuran reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha-Konbach, yaitu dengan rumus R11 sama dengan K per K kurang 1 kali 1 kurang sigma SI per ST. Dengan keterangan, R11 sama dengan simbol dari nilai reliabilitas, sigma SI sama dengan jumlah variansi skor tiap item, ST sama dengan variansi total, yang K sama dengan jumlah item. Adapun dasar dalam pengambilan keputusan uji reliabilitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai Konbach alpha lebih besar dari 0,60, maka angket atau kuesioner dinyatakan reliable atau konsisten. Selanjutnya, jika nilai Konbach alpha lebih kecil dari 0,60, maka angket atau kuesioner dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten.